Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 13 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan Penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah,
mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Katakan saja sepatah kata. Saudara-saudari terkasih, tak seorang pun dapat melihat kadar iman orang lain. Namun, kita bisa melihatnya dalam perilaku hidup orang tersebut. Iman mempengaruhi perilaku hidup seseorang. Iman yang baik tentu saja akan membuahkan ucapan, karakter, dan tindakan yang berkualitas. Iman seseorang tidak ditentukan seberapa dekatnya dia dengan sumber iman itu. Bisa jadi, orang yang begitu dekat dengan kitab suci dan pelayanan di gereja tidak memiliki kualitas iman yang baik. Ia senang bergosip, pendendam, dan sulit memahami orang lain, serta arogan. Saudara-saudari terkasih, perwira yang disebut dalam Injil hari ini adalah seorang Romawi. Mereka dianggap kafir oleh orang Yahudi yang mengenal hukum Musa dan para nabi. Namun, sebagai orang yang dianggap kafir, perwira ini menunjukkan sikap iman positif terhadap Tuhan Yesus. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Namun ia menyadari dirinya bukan orang Yahudi. Karena itu, ia meminta bantuan tua-tua Yahudi untuk menyampaikan permintaannya kepada Yesus. Ketika Yesus sedang menuju ke rumahnya, datanglah utusan yang menyampaikan bahwa perwira itu tidak pantas menerima Yesus di rumahnya. Pesan perwira itu, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bagi perwira ini, ucapan Tuhan Yesus sama dengan kehadirannya. Ia menyadari ketidakpantasannya untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Namun ia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit keras itu. Ketulusannya dalam membantu orang-orang Yahudi membangun sarana ibadah dan kepedulian terhadap hambanya yang sakit adalah indikasi kualitas imannya. Maka tidaklah heran kalau Tuhan Yesus memuji iman perwira ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Saudara-saudari terkasih, peranan, tingkat, kedudukan tinggi, bahkan terhormat seseorang dalam masyarakat, demikian pula keadaan hidup yang sederhana, dan perbedaan suku atau bangsa tidak membedakan tuntunan iman yang harus dimiliki setiap orang terhadap Allah. Meskipun dirinya berkedudukan tinggi dan bukan orang Yahudi, ia memperhatikan keadaan hambanya. Perwira yang dipuji Tuhan Yesus ini menjadi contoh dan teladan bagi kita. Tak hanya teladan soal imannya, tetapi juga kerendahan hati dan kebaikan hatinya yang diwujudkan dalam tindakan menolong orang lain, yaitu mengusahakan kesembuhan hambanya. Semoga melalui bacaan hari ini, iman kita kepada Tuhan Yesus semakin terwujud dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti iman sang perwira, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam sukacita peringatan Santo Yohanes Chrysostomus ini, kami mohon, teguhkanlah iman kami sebagaimana iman sang perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya. Amin.